Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meggy Kalista dan pada pagi hari ini saya akan memandu acara konferensi pers peluncuran GoPay Digital Donation Outlook 2020. Dan pertama-tama dengan hormat, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ganjar Basuki Santoso, Kasubdit Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan juga ada Mr. Toshi Nakamura, co-founder and CEO Copernic. Dan tentunya juga sudah hadir Bapak Budi Ganda Subrata, Managing Director GoPay. Dan ada Mas Alfati Timur, CEO Kitabisa.com. Dan rekan-rekan media yang kami hormati, serta rekan-rekan organisasi non-profit, Basnas, Nucare, Lazisnu, Lazismu, Wahana Visi Indonesia, Masjid Istiqlal, GKI Gejayan, YCAP Foundation, Green Generation Foundation, Akbar Hender dari Cakra Abipraya Responsif, dan segenap organisasi mitra GoPay for Good yang hadir pada hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak hasil riset Digital Donation Outlook 2020 yang dilakukan oleh GoPay dan juga Copernic sebagai mitra riset. Dan riset ini juga merupakan riset terlengkap pertama tentang ekosistem donasi digital di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan juga memaksimalkan ekosistem donasi digital di Indonesia. Dan tentunya pertama-tama sebagai pembuka saya ingin mengundang Bapak Ganjar Basuki Santoso selaku Kasubdit Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial untuk menyampaikan sambutan pembuka pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ganjar, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu para narasumber dan juga para peserta dari virtual meeting. Kami dari Kementerian Sosial sangat mengapresiasi atas kegiatan ini. Kegiatan donasi untuk digital ya, ekosistem digital dari berbagai pihak dan juga salah satunya adalah riset yang telah dilakukan. Donasi digital ini sangat untuk dikembangkan karena mempunyai potensi untuk bisa membantu masyarakat banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Kanal digital ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan donasi tersebut. Modal dasar orang Indonesia adalah senang, gemar, atau bergotong royong. Dan berbagi ini sangat memudahkan kita untuk berkegiatan donasi. Salah satunya melalui donasi digital. Donasi di kami bagi menjadi dua, untuk bencana dan non-bencana. Jadi kalau di kami itu untuk bencana itu hasilnya seluruhnya dibagikan, diserahkan kepada korban bencana, dan non-bencana itu 90% disumbangkan dan yang 10% bisa untuk operasional. Hasil temuan dari riset ini memperlihatkan dampak positif dari donasi digital yang bisa lebih dioptimalkan. Jadi dari hasil studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan membangun ekosistem donasi digital. Jadi akhir kata kami mengucapkan selamat pelaku donasi digital dan juga hasil riset ini bisa menambah semangat mereka yang berdonasi secara digital. Saya kira itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Tadi Anda juga sudah menyebut semangat Indonesia adalah bergotong royong. Dan tentunya platform GoPay Donation ini juga menjadi semangat Nusantara untuk membantu sesama. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ganjar atas sambutan pembukaannya. Dan berikutnya, saya akan mempersilakan Mas Budi Ganda Subrata, Managing Director GoPay, untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Mas Budi, waktu dan tempatnya kami persilakan.
Terima kasih Mbak Maggie. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ganjar Basuki Santoso, Kasubdit Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kemensos Republik Indonesia, Bapak Toshi Nakamura selaku co-founder dan CEO Kopernik, Mas Timi Al-Fatih Timur, CEO dari kitabisa.com, rekan-rekan media dan perwakilan dari yayasan dan lembaga nirlaba, dan rekan GoPay for Good, dan rekan-rekan lainnya. Mungkin saya mulai bahwa ekosistem digital di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan berkembangnya adaptasi teknologi di masyarakat. Jadi kita lihat penetrasi smartphone di masyarakat itu juga berperan serta bagi masyarakat mengembrace atau mengadopsi solusi digital yang sudah ada saat ini. Namun kita lihat juga di tahun 2020 khususnya dengan pandemi COVID ini sudah merubah cara hidup masyarakat. Istilah go digital itu bukan lagi sekedar tren, tapi itu sudah menjadi keharusan khususnya untuk sektor filantropi. Nah, kita melihat dan memperhatikan banyak orang, tempat ibadah, hingga organisasi besar yang mencari dukungan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke mereka yang paling membutuhkan. Tadi seperti yang sudah disebut Bapak Ganjar, memang semangat gotong royong kita untuk masyarakat Indonesia yang juga dikenal sebagai salah satu masyarakat yang paling dermawan di dunia, tidak lagi bertanya-tanya untuk alasan untuk membantu, tapi kita ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa saling membantu. Maka dari itu kita lihat donasi digital menjadi solusi yang penting, khususnya bagi lembaga dan mereka yang tergerak untuk meringankan beban bersama. Nah, pada hari ini, kesempatan hari ini, GoPay bekerja sama dengan Kopernik untuk menyajikan riset atau pratinjau dari ekosistem donasi digital di Indonesia. Kira-kira untuk memahami perkembangan ekosistem donasi ini selama ini seperti apa sih, agar kita bisa mendukung agar ini bisa terus berkembang. Kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kopernik sebagai mitra pelaksana riset, masyarakat luas, mitra organisasi nirlaba, rumah ibadah, perusahaan, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Kami berharap riset ini bisa menyediakan gambaran yang lengkap dan bisa dimanfaatkan untuk seluruh pemangku kepentingan untuk membangun filantropi di Indonesia agar masyarakat lebih mudah membantu sesama dan ini untuk kebaikan kita bersama. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Ya, ekosistem digital di Indonesia memang sudah merubah kehidupan masyarakat dan terutama di masa pandemi. Dan donasi digital juga hadir, ini menjadi solusi di era new normal. Terima kasih kepada Mas Budi Ganda Subrata atas kata sambutannya. Dan selanjutnya saya juga ingin menyambut Mr. Toshi Nakamura, co-founder dan selaku CEO Kopernik sebagai mitra riset GoPay dalam Digital Donation Outlook 2020 ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Mr. Toshi, sekaligus juga sedikit teaser tentang riset GoPay Digital Donation Outlook 2020. Kepada Toshi-san, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih untuk perkenalannya. Saya Toshi Nakamura, co-founder dan CEO Kopernik. Kopernik merupakan organisasi yang berfokus pada penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan lingkungan, yang didirikan pada tahun 2010 dengan kantor pusat di Bali. Misi Kopernik adalah menemukan solusi efektif yang berpotensi menjawab tantangan sosial dan lingkungan di Indonesia. Untuk mencapai misi tersebut, Kopernik melakukan berbagai jenis kegiatan seperti riset untuk mengidentifikasi permasalahan, dan melakukan eksperimentasi untuk menguji coba solusi efektif. Sebagai contoh, kami bekerja sama dengan petani kecil di Papua untuk menguji coba teknologi pengering tenaga surya untuk meningkatkan proses pengeringan komoditas pertanian mereka. Kami juga bekerja sama dengan komunitas nelayan di NTT untuk menguji coba teknologi pendingin yang lebih efisien agar ikan dapat tetap segar dalam waktu yang lebih lama. Di Jawa Barat, kami bereksperimen untuk mendukung UMKM perempuan agar dapat berjualan secara online dan membandingkan meningkatkan keuntungan yang mereka dapatkan antara penjualan online dan offline. Selain itu, Kopernik juga banyak melakukan proyek tanggap darurat untuk mendukung masyarakat yang kurang terlayani, seperti misalnya masyarakat yang terdampak gempa bumi
melalui distribusi lampu tenaga surya dan saringan air, serta mendukung masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan GoPay dan Kitabisa untuk melakukan riset kolaboratif tentang donasi digital di Indonesia, terutama karena dua hal. Pertama, kami sangat yakin akan potensi donasi digital untuk mendukung yayasan dan organisasi nirlaba lainnya dalam menjalankan misi mereka di Indonesia. Yayasan Kopernik juga turut menerima banyak bantuan dari donasi individu, sehingga kami sangat paham akan pentingnya peranan donasi digital. Kedua, kami percaya akan peran positif donasi digital dalam mendukung kolaborasi antar sektor. Seperti yang nanti akan Kevin dari Kopernik bagian dalam presentasi selanjutnya, donasi digital turut mendukung kerjasama antar berbagai sektor seperti pemerintah, organisasi nirlaba, perusahaan inovatif seperti GoPay, platform penggalangan dana seperti Kitabisa, dan organisasi lain yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. PBB menyebutkan bahwa satu dekade menuju tahun 2030 merupakan sebuah dekade untuk beraksi agar dapat mencapai SDGs, di mana kolaborasi antar sektor merupakan salah satu upaya penting dalam mencapai tujuan tersebut. Riset ini pun merupakan salah satu bentuk kolaborasi antar sektor. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Kopernik untuk dapat bekerja sama dalam topik yang menurut kami sangat penting dan relevan dengan kondisi saat ini. Dan saya berharap dapat mendiskusikan pembelajaran utama dari hasil riset ini lebih lanjut bersama para panelis. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Isang. Tadi Anda juga sudah menyebut Kopernik sudah melakukan banyak riset untuk mendapatkan solusi digital bagi komunitas daerah di Indonesia. Dan tentunya masih banyak potensial donasi digital di Indonesia dan kami akan mendengarkannya bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Mr. Toshi Nakamura, co-founder dan CEO Kopernik atas sambutannya. Dan sebelum kita mendengar presentasi riset dan memulai diskusi hari ini, saya ingin mengundang kembali semua narasumber kita pada pagi hari ini untuk menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Saya undang kembali Bapak Ganjar Basuki Santoso, Kasubdit Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan tadi juga sudah ada Mr. Toshi Nakamura, co-founder dan CEO Kopernik, Bapak Budi Ganda Subrata, Managing Director GoPay, dan Mas Alfati Timur, CEO Kitabisa.com. Oke, silakan bergabung bersama saya untuk sesi foto bersama. Ya, wah sudah muncul nih para narasumber yang kece pada pagi hari ini. Oke, yang pertama kita pose yang formal dulu. Saya countdown, mulai dari 3, 2, 1. Oke, dan yang kedua kita coba freestyle ya, Bapak-Bapak. Semangat, semoga digital donation bisa membantu masyarakat dan juga memajukan Indonesia. Semangatnya mana? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan virtual untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Dan karena Pak Ganjar akan ada kegiatan lain, maka beliau harus meninggalkan meeting virtual ini. Terima kasih Pak Ganjar sudah menghadiri acara Digital Donation Outlook hari ini. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ganjar Basuki Santoso, Kasubdit Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah menghadiri acara kami pada pagi hari ini. Nah, pasti teman-teman dari tadi juga sudah tidak sabar dan juga penasaran ingin tahu apa saja temuan-temuan yang menarik yang sudah terangkum dalam Digital Donation Outlook 2020. Maka, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang Mas Kevin Pratama, selaku Associate Manager Kopernik, untuk memaparkan hasil risetnya. Dan sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kembali bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya, mohon submit pertanyaannya di bit.ly
bertanya soal donasi digital dan pertanyaan yang masuk akan kami bacakan pada sesi tanya jawab nanti. Dan untuk Mas Kevin Pratama, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, ya. Terima kasih Mbak Megi untuk waktunya. Saya Kevin, Associate Manager for Last Mile Consulting dari Copernic, dan di sini saya akan memberikan sebuah, bisa dibilang teaser ya untuk riset perkembangan ekosistem donasi digital Indonesia ini, karena nanti teman-teman bisa download full reportnya di akhir presentasi saya. Oke, next. Next. Ya. Pastinya semua sini teman-teman udah tahu dan juga semuanya udah pernah melakukan donasi secara konvensional. Sebelumnya. Dan mungkin di sini juga udah banyak yang melakukan donasi digital ya. Kalau donasi konvensional itu sendiri adalah donasi dalam bentuk tunai atau barang yang diberikan langsung ke pusat donasi atau penerima bantuan. Digital melalui kode QR misalnya. Ada yang bisa infak langsung di masjid tapi dengan scan kode QR seperti yang udah disinggung sama Mas Budi tadi. Ya, jadi sejauh ini belum ada studi yang komprehensif itu mengukur perkembangan ekosistem donasi di Indonesia dari sudut pandang donatur dan juga ekosistem filantropi dari donasi digital di Indonesia ya. Karena itu GoPay bekerja sama dengan Copernic melaksanakan riset donasi digital ini untuk dapat memahami perilaku dan motivasi masyarakat dalam berdonasi, juga perkembangan dari ekosistem filantropi donasi digital di Indonesia. Jadi penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2020 kemarin, dilaksanakan dengan survei kuantitatif ke 1.319 orang di 28 provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, dan juga wawancara dengan 15 pemangku kepentingan donasi publik di Indonesia yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan juga studi ini juga mencakup laporan indeks global terkait perilaku donasi, serta data nasional terkait donasi dan juga platform galang dana. Next. Ya, dan seperti saya sebutkan tadi, kami juga sudah mengidentifikasi pemangku kepentingan ekosistem donasi digital saat ini, mulai dari Kementerian Sosial sampai influencer media sosial, termasuk ke dalam ekosistem donasi digital, dan juga kami sudah mewawancara perwakilan dari pemangku kepentingan ini dengan 15 responden. Next. Ya, jadi dari wawancara maupun hasil survei serta studi yang kami lakukan, kami telah mengungkapkan berbagai hasil penelitian yang sangat menarik, di mana di sini pertama-tama itu siapa yang berdonasi dan apa motivasinya mereka untuk berdonasi. Next. Jadi sesuai dengan yang diungkapkan Mas Budi tadi, bahwa donasi digital itu mengalami peningkatan ya. Ternyata dari penelitian kami juga melaporkan bahwa kenaikan rata-rata nilai per donasi digital itu cukup signifikan selama pandemi COVID-19 ini. Jika kita keseluruhan responden selama pandemi ini, rata-rata nilai rata-rata donasi digital meningkat sekitar 72% dibandingkan dengan sebelum dimulainya pandemi. Next. Ya, dari sini juga kami dapatkan kalau berdasarkan hasil survei, ternyata generasi milenial itu paling sering berdonasi, sementara nominal yang paling tinggi itu per donasinya datang dari Gen X. Di sini milenial itu yang kita gunakan berumur 24-39 tahun, dan Gen X itu berusia 40-55 tahun. Jadi kalau kita lihat di chart ini, dari milenial itu melaporkan kalau mereka berdonasi rata-rata sekitar 1,5 kali per bulan, dan Gen X itu melaporkan rata-rata nilai donasi mereka sekitar 120.000 per donasinya. Next. Ya, kenapa masyarakat itu berdonasi? Motivasinya apa sih sebetulnya? Pertama-tama itu karena mereka merasa terdorong dari nilai sosial seperti jiwa solidaritas dan juga rasa sentimental ketika melihat kesulitan orang gitu ya.
Dan juga tentunya nilai agama yang dianut masing-masing itu juga masih penting untuk para responden. Dan kemudian mereka juga tergugah dengan isu yang dibawa dari masing-masing inisiatif galang dana tersebut. Jadi kebanyakan orang memilih berdonasi ke inisiatif galang dana yang membawa isu kesehatan dan juga isu keadilan sosial untuk masyarakat kecil. Dan juga tentunya kepedulian dan urgensi itu sangat dirasakan ketika pandemi ini seperti sekarang ini ya, di mana semua kelompok usia itu melaporkan peningkatan frekuensi donasi saat pandemi, dan juga itu juga mempengaruhi isu yang dipilih untuk berdonasi, di mana isu kesehatan menjadi isu favorit dari masyarakat untuk didonasikan. Next. Nah, kalau tadi itu informasi dari donasi secara umum, nah sekarang mari kita bahas perkembangan donasi digital itu sendiri dan faktor-faktor yang menjadi pendukungnya. Next. Ya, dari hasil wawancara kami dilaporkan kalau sistem donasi digital itu ada peningkatan signifikan ya. Seperti responden dari beberapa lembaga amil zakat itu melaporkan bahwa peningkatan jumlah donasi digital itu bisa mencapai 2 kali lipat dari tahun ke tahunnya selama beberapa tahun terakhir. Dan hal ini juga sejalan dengan penjelasan Mas Budi ya, bahwa GoPay juga merasakan kenaikan signifikan donasi digital, dan juga dari organisasi-organisasi nirlaba sendiri, mereka semakin banyak membuat campaign atau inisiatif galang dana di platform galang dana selama 4 tahun terakhir hingga peningkatannya mencapai 13 kali lipat. Next. Nah, jadi sebetulnya apa yang menyebabkan perkembangan ini? Kalau kita bicara tentang donasi digital, tentunya nggak lepas dari ngomongin yang namanya teknologi ya. Karena penetrasi smartphone itu semakin luas di Indonesia, seperti yang kita tahu, dan juga pengalaman donasi itu juga semakin komplit dilakukan di platform digital. Nah, jadi dari awal calon donatur itu biasanya paling sering mengetahui inisiatif galang dana itu berasal dari postingan di media sosial dengan 48%. Yang mana menunjukkan kalau memang media sosial itu adalah medium yang efektif untuk kita promosi campaign atau inisiatif galang dana. Dan dari sisi platform digital itu sendiri, donatur biasanya berdonasi di aplikasi, melalui aplikasi ataupun platform galang dana digital. Dan juga yang menjadi salah satu faktor utama bagi para donatur untuk memilih berdonasi digital untuk inisiatif tertentu itu adalah ketersediaan metode pembayaran digital itu sendiri untuk donasi. Next. Nah, kalau tadi kita bahas teknologi yang dipakai, nah di sini kita bisa lihat yang mana saja sebetulnya yang paling sering dipakai. Jadi bisa dilihat kalau orang-orang itu paling banyak mendapatkan informasi tentang donasi digital itu melalui Instagram dan Facebook, diikuti dengan pesan-pesan yang masuk disebarkan melalui WhatsApp. Dan kalau dari sisi aplikasi yang menyediakan fitur donasi itu sendiri, Gojek dan juga Kita Bisa merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan, dan juga GoPay menjadi e-money yang paling banyak digunakan untuk donasi digital sebagai pilihan utama donatur. Nanti di full report juga bisa dilihat kalau platform galang dana yang paling banyak dipakai itu adalah Kita Bisa. Next. Ya, jadi alasan donatur untuk menggunakan berbagai teknologi tersebut adalah terutama kredibilitas dan kemudahan yang ditawarkan. Jadi bisa dilihat beberapa keuntungan utama yang dirasakan dari donasi digital itu terutama adalah proses donasi yang dirasa lebih cepat dan lebih mudah dibanding donasi offline, juga tidak perlu mengunjungi langsung ke lokasi donasi, di mana itu penting terutama di saat pandemi seperti ini ya. Dan juga donasinya itu bisa diberikan dalam jumlah berapapun. Oke, next. Nah, kalau tadi kita banyak bahas dari sisi donatur, kali ini saya mau menjelaskan manfaat donasi digital bagi ekosistem donasi digital itu sendiri berdasarkan wawancara dengan responden. Next. Ya, jadi pada umumnya manfaat donasi digital bagi ekosistem filantropinya itu sendiri ada 3 ya, yaitu pertama itu bisa meningkatkan jumlah donasi yang masuk. Yang kedua itu bisa mendorong transparansi dan juga akuntabilitas, dan juga itu ketiga dapat semakin memudahkan manajemen dari pengelolaan donasi.
Dan nanti di versi lengkap risetnya itu ada beberapa ada kutipan ilustrasi dari respondennya. Misalnya ada salah satu rumah ibadah yang merasakan bahwa donasi digital dan pembayaran lewat QR code itu bisa mendorong orang donasi dari jauh dan tanpa kontak ya, jadi mengurangi resiko penyakit. Dan juga ada juga organisasi nirlaba yang merasakan manfaat ini, bahwa donasi digital bisa mempercepat proses donasi, jadi sangat membantu kalau terutama pada saat-saat darurat ketika orang-orang itu mesti cepat membuat inisiatif penggalangan dananya itu sendiri. Next. Ya, berdasarkan beberapa pembelajaran tersebut, jadi gimana sebetulnya kita bisa melangkah ke depan dan mengembangkan donasi digital ini dengan bersama-sama. Next. Nah, berhubung judulnya memang donasi digital ya, jadi tentunya teknologi itu menjadi faktor utama. Jadi mari kita maksimalkan kembali penggunaan teknologi. Yang pertama itu dengan memperluas alternatif pembayaran. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan kalau donatur itu lebih memilih donasi yang ada opsi pembayaran digitalnya karena aman, mudah, dan jumlahnya bisa berapa aja. Dan juga lembaga-lembaga pelaku donasi itu juga merasa dimudahkan karena secara operasional juga lebih mudah. Jadi salah satu alternatif pembayaran yang mungkin bisa dieksplor ke depannya adalah fitur auto debit. Jadi donatur itu bisa langsung mendonasikan ke kampanye-kampanye tertentu secara rutin atau regular per bulannya. Dan juga yang kedua itu teknologi yang perlu dimaksimalkan lagi adalah media sosial dan aplikasi chat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi itu sebaiknya bergaya storytelling yang relevan dan humanis agar orang-orang itu semakin tertarik dan tersentuh untuk dapat berdonasi ke kampanye-kampanye. Dan juga ada sedikit kutipan dari narasumber untuk tips dan triknya di sini yang disampaikan oleh salah satu lembaga amil zakat dan juga organisasi nirlaba. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di laporan riset lengkapnya. Next. Dan juga sekali lagi potensi donasi digital itu masih sangat besar dan juga urgensinya semakin terus meningkat. Kalau dilihat dari sisi zakat itu sendiri ya, realisasinya saat ini masih sekitar 3,4% dari potensi zakat secara nasional. Jadi masih sangat banyak ini yang bisa dieksplor. Dan juga sesuai dengan hasil riset, donasi digital itu memungkinkan kita untuk bisa membantu sama tanpa kontak atau contactless, dan juga bisa membantu mengumpulkan dana yang besar dalam waktu cukup singkat sehingga sangat sesuai untuk masa-masa kritis seperti saat pandemi sekarang ini. Next. Ya, yang terakhir yang menjadi PR kita bersama itu yaitu terus meningkatkan kesadaran dan juga informasi terkait donasi digital, karena bisa dilihat dari chart ini sendiri kalau untuk orang-orang yang tidak berdonasi secara digital atau belum gitu ya, ternyata masih banyak yang tidak tahu tentang donasi digital. Meskipun sebetulnya kalau lihat di kanan itu mayoritas orang-orang yang belum berdonasi itu mengatakan kalau mereka akan mempertimbangkan untuk donasi secara digital. Jadi selain informasi dasar mengenai donasi digital sendiri, ekosistem dari donasi digital juga perlu mengkomunikasikan transparansi dari proses donasi dan juga kredibilitas organisasi untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik. Juga selain itu salah satu responden dari lembaga amil zakat juga mengatakan bahwa perlu ada peningkatan pengetahuan atau edukasi mengenai keabsahan atau kesahihan gitu dari donasi digital, terutama dari sudut pandang agama agar orang semakin yakin untuk melakukan donasi digital, terutama donasi religius. Next. Ya, sekian presentasi dari saya, dari Kopernik sejauh ini. Berikut ini adalah mitra-mitra yang telah sangat membantu dalam penelitian ini. Dan dari kami, dari Kopernik dan GoPay mengucapkan terima kasih sekali untuk seluruh narasumber yang telah membantu dalam penelitian ini. Next. Untuk mengetahui hasil riset selengkapnya bisa diklik di link bawah ini untuk mengetahui laporan lengkapnya. Ya, next. Ya, sekian dan terima kasih untuk berikut itu adalah sedikit insight dari laporan dan silakan dilihat di laporan lengkapnya. Kembali ke Mbak Megi.
Ya, terima kasih kepada Mas Kevin untuk presentasinya yang benar-benar juga menambahkan insights baru bagi kita semua tentang situasi dan juga perkembangan ekosistem donasi digital di Indonesia. Tadi ada salah satu insight yang cukup menarik ya, Mas Kevin, ini pertumbuhan ekosistem filantropi dari donasi digital dalam 4 tahun terakhir ini meningkat mencapai 13 kali lipat. Dan masih banyak sekali yang masih bisa kita gali dan juga diskusi bersama terkait donasi digital ini. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab dengan rekan media, saya juga ingin berbincang terlebih dahulu dengan Mas Budi dari GoPay, Mr. Toshi dari Kopernik, dan juga Mas Al-Fatih Timur selaku CEO kitabisa.com. Tapi sebelumnya saya juga ingin kembali mengingatkan bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya, mohon submit pertanyaannya di bit.ly/, tanya soal donasi digital. Dan pertanyaan yang masuk akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah ini. Oke, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita pada pagi hari ini. Kita mulai dari Mr. Toshi Nakamura. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Kopernik atas presentasinya. Dan pertama-tama saya juga ingin tanya dulu bersama Kopernik juga, dari banyaknya temuan Kopernik dalam riset ini, apa temuan yang paling menarik atau tidak terduga menurut Kopernik, terutama yang belum dijelaskan di presentasi sebelumnya? Ya, Silakan. terima kasih. Ya, seperti disampaikan Kevin, temuan riset ini sangat positif untuk masa depan donasi digital di Indonesia. Dan ke depannya kita akan melihat dukungan dan kolaborasi antar sektor yang lebih besar untuk mencapai SDGs. Selama riset ini, saya teringat diskusi di Jepang setelah gempa dan tsunami di Tohoku tahun 2011. Banyak donasi individu yang masuk untuk para korban, baik online dan offline. Tapi satu hal yang sering disebutkan adalah pentingnya transparansi untuk penggunaan dana donasi. Jadi menurut saya sangat menarik bahwa ada temuan yang mirip di riset ini. Ya, jadi salah satu highlight poinnya adalah pentingnya transparansi ya, Mr. Toshi. Oke, ya sekarang saya ingin beralih ke Mas Budi. Pembayaran lewat e-money dapat mempercepat proses pengumpulan donasi, terutama pada situasi darurat, mendesak, apalagi di masa pandemi saat ini ya, Mas Budi. Dan kalau dari GoPay sendiri, bagaimana tren kenaikan donasi, khususnya selama pandemi? Jadi memang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita melihat dampak positif yang luar biasa yang diciptakan oleh donasi digital, karena memang pada umumnya masyarakat Indonesia itu kan yang seperti tadi sudah disebutkan ada semangat gotong royong, kita juga dilihat sebagai salah satu masyarakat yang paling dermawan di dunia. Nah, total donasi yang sudah disalurkan lewat GoPay saat ini di periode pandemi, kalau saya bilang periode pandemi itu kira-kira antara bulan Maret sampai dengan Oktober 2020 kemarin itu sudah mencapai lebih dari 102 miliar rupiah. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga transaksi donasi sendiri itu di periode ini meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa kita share, dan memang kita lihat trennya itu meningkat terus, dan dengan donasi digital ini orang pun beradaptasi, kemudahannya juga dirasakan, manfaatnya juga dirasakan oleh pengguna-pengguna kami. Oke, jadi ada 102 miliar ya, Mas Budi, dari Maret sampai Oktober di masa pandemi ini sudah terkumpul. Betul. Wow, ini sangat signifikan sekali pencapaiannya dan juga kenaikannya. Dan tadi kalau misalnya kita juga sudah berbincang terkait dengan e-money, sekarang saya ingin beralih ke kitabisa.com. Sebagai platform donasi digital, Riset Digital Donation Outlook 2020 mencatat jumlah inisiatif galang dana yang dilakukan melalui kitabisa.com meningkat tajam. Dan inisiatif galang dana apa saja yang paling populer di kitabisa.com? Ya, kalau kategorinya sebenarnya ada beberapa ya, khususnya kalau di tahun ini banyak penggalangan dana seputar APD, sembako, karena related dengan kondisi COVID. Tapi secara umum dari tahun ke tahun, kategori medis, bantuan kesehatan, baik itu untuk biaya pengobatan ataupun biaya yang biaya logistik, transportasi, biaya-biaya lain ya, yang out of pocket yang dibutuhkan oleh orang-orang ketika sedang sakit, itu yang salah satu yang paling signifikan naiknya.
Jadi kalau di Kitabisa secara umum nomor satunya itu kira-kira penggalangan dana untuk kesehatan, nomor duanya biasanya untuk pembangunan rumah ibadah atau yang berkaitan dengan keagamaan, nomor tiganya itu pendidikan. Nah, lalu bencana alam atau bencana kemanusiaan biasanya itu fluktuatif tergantung dari apa namanya momen-momen yang ada gitu. Iya, jadi sektor pertama ini masih di sektor kesehatan ya, Mas Al-Fatih. Nah, tadi Mas Al-Fatih selain peningkatan jumlah inisiatif galang dana, riset ini juga menunjukkan ya bahwa kitabisa.com merupakan platform donasi online yang paling banyak digunakan. Dan menurut pengamat, ini kitabisa.com sebenarnya apa sih tren kebiasaan masyarakat dalam berdonasi secara digital saat ini? Trennya seperti apa, Mas Al-Fatih? Ya, jadi kami sebagai platform sebenarnya sifatnya mengakomodasi dan memfasilitasi gerakan dari masyarakat sendiri. Jadi ketika donasinya meningkat, sebenarnya itu juga karena faktor gerakan publik dari grassroots, dari bawah, gitu tuh juga semakin banyak untuk berbagai kategori kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain. Dan saya pikir momen-momen belakangan ini kegelisahan gitu ya atau keinginan masyarakat untuk berbuat menggalang dana itu lagi naik karena mereka mungkin banyak melihat berbagai masalah di sekelilingnya sehingga jumlah penggalangan dana naik dan jumlah donasi pun juga naik. Nah, ini tren-tren yang menarik yang kami lihat adalah banyak didominasi oleh donatur-donatur yang juga baru ya dalam konteks masih muda secara usia. Kita melihat banyak Gen Z, anak-anak SMP, anak-anak ada beberapa juga bukan anak SD, SMA gitu ya, yang mereka mungkin punya saldo e-money gitu ya, saldo GoPay dan lain-lain, lalu pas mereka ngelihat di sosial media ada orang yang membutuhkan, mereka bisa nyumbang Rp10.000, Rp5.000. Nah, ini kami sebutnya micro giving ya. Jadi ini tren baru di Indonesia, adanya micro giving. Karena mungkin sebelumnya kalau beberapa tahun sebelumnya donasi gitu ya, apalagi donasi online itu identik dengan mungkin donasi yang sifatnya ratusan ribu besar dan lain-lain gitu sih, Mbak. Oke, jadi memang banyak sekali tren-tren dan saat ini yang ingin donasi juga semakin muda ya, masyarakat yang punya inisiatif untuk berdonasi, untuk membantu sesama juga semakin muda. Dan tadi kita juga sudah mendengar rekomendasi yang tadi dijelaskan oleh Kopernik adalah pemanfaatan teknologi dan juga edukasi yang gencar ke masyarakat luas, terutama di luar kota besar. Dan pertanyaannya untuk Mas Budi Ganda Subrata dan juga Mas Al-Fatih Timur, ini bagaimana tanggapan GoPay dan juga kitabisa.com sebagai pelaku filantropi terhadap rekomendasi ini? Kita ke Mas Budi terlebih dahulu. Terima kasih. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kopernik, memang teknologi dan edukasi ini menjadi kunci ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari kami sendiri pun, kami sudah melakukan banyak sekali edukasi, sebagai contoh misalnya dengan penggunaan QR Code sebagai donasi, dan juga inisiatif pemerintah dengan QRIS, jadi yang diterima oleh banyak penyelenggara sistem pembayaran juga. Itu sudah kami lakukan sejak awal 2019. Selain itu, kita juga banyak memfasilitasi sesi pelatihan mengenai donasi digital untuk komunitas filantropi. Ada juga beberapa rekan GoPay for Good yang juga hadir di sini. Kita juga memberikan pelatihan mengenai strategi penggunaan media sosial untuk donasi. Selain itu, pelatihan yang tadi sudah kami sebutkan, itu sudah kami laksanakan juga di beberapa kota, dan berdasarkan dari reaksi dan apresiasi dari masyarakat, kami lihat ini responsnya juga luar biasa. Dari pengalaman tersebut pun kami belajar bahwa edukasi akan jauh lebih efektif apabila dilakukan dengan kolaborasi. Kami berkolaborasi dengan dinas sosial juga, dari sesi komunitas filantropi sekaligus mendapatkan informasi tentang regulasi donasi dengan dinas-dinas ini. Jadi memang edukasi itu penting, khususnya untuk memberitahu ke masyarakat mengenai solusi digital solusi digitalnya ada apa aja sih, bagaimana cara juga merangkul masyarakat luas khususnya untuk pemanfaatan donasi digital ini. Ya, terima kasih Mas Budi. Mungkin untuk Mas Al-Fatih ada tambahannya dari kitabisa.com? Ya, ya saya kira poin yang terpenting salah satunya dari yang ditemukan Kopernik adalah bagaimana trust, kepercayaan, dan bisa melihat output dari donasi itu menjadi sesuatu yang penting dalam mengambil keputusan seorang donatur. Dan itu juga yang menurut kami jadi PR bersama
baik Kitabisa, platform-platform lain, lembaga zakat lain, untuk bisa terus menunjukkan secara real output dari donasinya secara transparan dan secara kredibel juga gitu. Jadi orang bisa nyaman untuk berdonasi. Nah, buat Kitabisa sendiri, kita ada beberapa fitur, seperti fitur update, kemudian fitur verifikasi. Tentu setiap penggalangan dana ada proses verifikasi yang kita lakukan dan minta dokumen, data dan dokumen untuk menjaga trust dari donatur. Karena ya seperti yang ditemukan oleh Copernic, ini kan modalnya adalah kebaikan gitu ya, baik itu motivasi sosial atau motivasi agama yang harus dijaga bersama nih. Karena sebagai sebuah ekosistem, kebaikan dari publik nih harus dirawat bersama dengan sistem yang kredibel dan trusted juga. Oke, ya. Dan tentunya riset GoPay Digital Donation Outlook ini juga sudah memberikan banyak sekali pembelajaran bagi kita semua ya, terutama para pelaku filantropi. Dan saya juga ingin mendengar pendapat dari Mas Budi Ganda Subrata dan juga Mas Al-Fatih Timur, bagaimana dari GoPay dan juga kitabisa.com sebagai pelaku filantropi akan menerapkan insights dari riset ini ke dalam strategi ke depannya untuk memajukan donasi digital. Silakan Mas Budi terlebih dahulu. Terima kasih. Memang kalau dari kami sih, seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, kita juga akan terus menggandeng komunitas filantropi di luar kota-kota besar Indonesia. Jadi memang memperluas kerjasama dengan komunitas filantropi yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau dulu memang acara sebelum PSBB ataupun lockdown ini, kita banyak acara yang kami adakan offline. Namun dengan teknologi, mudah-mudahan kita juga semakin banyak acara-acara webinar ataupun acara online untuk program-program edukasi tersebut. Jadi memang itu beberapa yang akan kami terapkan dalam strategi untuk memajukan donasi digital ke depannya. Siap. Oke, bagaimana dengan Mas Al-Fatih nih? Apakah ada strategi lain ke depannya untuk memajukan donasi digital? Silakan, Mas Al-Fatih. Ya, sifatnya mungkin menguatkan aja sih Mbak, karena trennya memang arahnya ke sana, digitalisasi, kemudian e-money, kemudahan, gimana cara proses donasi sesimpel mungkin dengan waktu sesingkat mungkin, gimana bangun trust, menunjukkan output dari setiap donasi, dan itu udah tercover semua di laporan Copernic. Oke, terima kasih Mas Budi dan juga Mas Al-Fatih. Dan sebagai pertanyaan penutup, saya ingin kembali lagi ke Mas Toshi. Bagaimana Copernic menanggapi insight mengenai perubahan tren masyarakat dalam berdonasi yang diamati dan juga dibagikan oleh GoPay dan Copernic? Dan bagaimana Copernic melihat peluang donasi digital ke depannya dengan langkah-langkah yang sudah dan akan diambil oleh keduanya untuk semakin memajukan donasi digital? Ya, terima kasih. Melihat catatan tren yang positif dari GoPay dan Kitabisa, serta upaya-upaya yang terus dilakukan keduanya, kami yakin bahwa ekosistem donasi digital di Indonesia memiliki prospek yang besar untuk terus berkembang. Untuk Copernic sendiri, kami ingin mendorong organisasi lain dan juga untuk kami agar lebih proaktif dalam menggunakan donasi digital dalam berbagai kegiatan kami untuk menjawab tantangan di lapangan. Oke, terima kasih Toshi-san atas penjelasannya. Nah, ini tadi hanya pertanyaan pemanasan ya untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Dan saya juga tahu pasti rekan-rekan media semua sudah tidak sabar lagi agar pertanyaannya bisa dijawab. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua untuk menonton dulu video berikut ini. Mari kita lihat bersama. Saya sudah ngurus masjid selama bertahun-tahun. Saya sering kepikiran gimana caranya supaya orang bisa gampang bersedekah. Ngurus rumah singgah buat anak-anak saat ini itu adalah pilihan hidup saya. Ingin banget banyak orang-orang yang bisa bantu rumah singgah dan anak-anak di sini. Selama ini cuma bisa sedekah pakai kotak amal. Alhamdulillah sejak bisa sedekah pakai GoPay di masjid sangat terbantu.
Sedekah pakai GoPay kan sangat gampang. Tinggal scan aja, jamaah nggak perlu repot-repot bawa duit. Makanya anak-anak muda, anak milenial lah istilahnya, jadi pada suka sedekah pakai GoPay. Pengurus masjid juga pada seneng, soalnya nggak perlu repot ngitung sedekah di kotak amal. Terus juga laporannya langsung masuk ke rekening, jadi lebih transparan dan insya Allah jadi makin amanah. Untungnya pas pandemi gini, saat semua orang sulit keluar rumah dan datang langsung berdonasi ke rumah singgah, dengan adanya GoPay itu sangat membantu sekali. Jadi orang-orang bisa berdonasi dari rumah. Hasil donasinya bisa dipakai anak-anak untuk makan, untuk biaya pengobatan dan penunjang pengobatan, untuk operasional rumah singgah, dan untuk melengkapi fasilitas yang ada di rumah singgah sahabat. Saya berharap dan berdoa semoga makin banyak masjid-masjid yang bisa sedekah pakai GoPay supaya manfaatnya makin gede. Saya mewakili rumah singgah dan semua relawan serta keluarga pasien yang sedang ada di rumah singgah sahabat saat ini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah membantu dan mensupport kami selama ini dengan berdonasi melalui GoPay. Oke, kalau tadi kita sudah menyimak hasil temuan penelitian tim GoPay dan juga Kopernik, sekarang saya mau mendengar langsung testimonial dari rekan-rekan organisasi non-profit yang telah mengadopsi metode digital dalam pengumpulan donasi di organisasinya. Mari kita simak bersama. Transformasi ke dunia digital merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh lembaga filantropi dan nirlaba. Proses dan upaya transformasi ini perlu didukung dan difasilitasi dengan penyediaan data-data, peningkatan kapasitas dan sarana, serta edukasi masyarakat menyumbang melalui media online. Riset mengenai perkembangan ekosistem donasi digital Indonesia ini merupakan sumbangsih dari GoPay. Kita berharap riset ini bisa memandu para pegiat filantropi dalam memahami pola perilaku masyarakat dalam menyumbang secara online. Riset ini juga membantu kita dalam memahami dampak dan pengaruh teknologi informasi pada kegiatan filantropi di Indonesia. Berkolaborasi dengan Filantropi Indonesia, GoPay juga berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas para pegiat filantropi, memfasilitasi mereka dengan platform donasi digital, serta mengedukasi masyarakat untuk berdonasi secara online melalui Pekan Donasi Online Indonesia. Dewasa ini peningkatan zakat dan donasi digital melalui Basnas di berbagai menu yang disediakan oleh Gojek dan GoPay, yaitu GoTagihan, GoGift maupun Kris, pada tahun 2020 ini bukan saja menunjukkan semakin tingginya kepedulian dan kedermawanan masyarakat Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa kanal digital semakin menjadi pilihan kemudahan berzakat bagi para donatur, khususnya di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Ke depan, Basnas akan semakin menguatkan kampanye zakat melalui GoPay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan donasi sebagai gaya hidup itu sesuatu yang mulia sekali, apalagi di tengah pandemi saat ini. Riset ini menunjukkan betapa pentingnya para penggerak filantropi untuk saling berkolaborasi, membuat sebuah ekosistem kedermawanan sosial dengan jembatan digital yang trennya semakin bagus. Kami berharap
temuan ini bisa menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan ke depan dalam pengembangan filantropi di Indonesia. Jismu berharap ke depan kerjasama dengan GoPay bisa lebih ditingkatkan untuk membuat Mujaki dan Mustahik berbahagia. Masyarakat Indonesia telah diakui sebagai masyarakat yang gotong royong, religius, dan gemar berdonasi. Kegiatan berdonasi dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah di Indonesia saat ini memiliki potensi yang sangat besar. Tentu untuk mengoptimalkan potensi itu tidak cukup dengan cara-cara konvensional. Cara-cara melalui platform digital menjadi kebutuhan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan donasi. Kerjasama Gojek dan NUK Relasisnu dalam memberikan layanan donasi digital melalui kanal Kris, GoPay, Gotik, GoGive telah menciptakan budaya baru masyarakat dalam menunaikan donasi dimanapun dan kapanpun. Dengan kerjasama Gojek dan NUK Relasisnu, peduli dan berbagi, pasti ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk GoPay Digital Donation. Karena kami tadi juga sudah mendengarkan bersama bagaimana semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan donasi digital, kemudian insights yang bisa kita pelajari bersama dalam mengumpulkan donasi, serta lengkap dengan testimonial langsung dari rekan-rekan organisasi non-profit yang kredibilitasnya ini sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Kalau misalnya tadi kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan media yang sudah masuk, ini antusiasmenya, wow, saya sudah lihat banyak sekali rekan-rekan media di sini juga sudah tidak sabar lagi untuk menggali lebih lanjut tentang riset ini. Dan pertama-tama kami juga sudah mendapatkan salah satu pertanyaan dari salah satu media, dan pertanyaan pertama ini untuk Mas Budi dari GoPay. Kepada Mas Budi, bagaimana cara GoPay memastikan transparansi proses penyaluran donasi kepada para donatur, serta semua donasi yang diberikan tersalurkan sesuai amanah? Silakan Mas Budi. Baik, memang mungkin enaknya dengan zaman digital ini memang semuanya itu tercatat, jadi memang transparansi itu bisa, saya nggak bilang dijamin ya, tapi bisa terjaga juga. Karena memang seluruh transaksi penyaluran donasi digital itu semuanya tercatat jumlahnya berapa. Dan ini juga kami pun berkewajiban untuk melaporkan transaksi-transaksi tersebut kepada beberapa regulator. Dan ini juga termasuk juga di skop nanti kerjasamanya untuk penyaluran dana atau donasi ini ya. Ini merupakan pertanggungjawaban kami juga dengan beberapa mitra-mitra kami untuk menyampaikan laporan secara transparan mulai dari besarannya. Jadi tidak hanya total besarannya berapa, tapi nilai per transaksi donasi digital itu berapa, dari siapa ke siapa, itu pun semuanya kami catat dan kami sampaikan juga secara transparan ke rekan-rekan kami. Jadi memang itu bentuk komitmen kami untuk menjaga transparansi, karena memang kami lihat khususnya di inisiatif-inisiatif yang sudah kami lakukan itu semuanya pun kami catat dan kami sampaikan juga secara transparan ke rekan-rekan. Jadi kita juga bisa lihat besarannya berapa, dari siapa kemana, waktu donasi digitalnya itu kapan. Jadi memang itu merupakan yang kami catat secara internal dan kami sampaikan juga secara transparan ke rekan-rekan kami. Oke, jadi laporan secara transparan ini tentunya apabila bentuk digital semua juga bisa di-tracing dan juga di-tracking ya, Mas Budi. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita juga ada pertanyaan dari Mas Ageng dari Gadget Trend. Izin bertanya untuk Mas Budi, selain kerjasama dengan Kopernik dan juga kitabisa.com, apakah GoPay juga akan bekerja sama dengan lembaga sosial lain seperti PMI dan lain-lain? Dan berapa total pengguna GoPay donasi saat ini? Kalau saat ini memang seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita saat ini ada komunitas GoPay for Good. Isinya itu sudah ada lebih dari 400 rumah ibadah lembaga nirlaba.
Kalau misalnya untuk pengguna ya mohon maaf kami tidak bisa share pastinya, tapi alhamdulillah angkanya itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu terus meningkat. Kita melihat transaksinya itu meningkat 2 kali lipat dengan jumlah yang tadi juga udah disebutkan lebih dari 102 miliar khususnya di periode antara Maret sampai dengan Oktober 2020. Jadi memang angka meningkat ini merupakan bukti semangat gotong royong masyarakat untuk membantu sesama juga. Tapi memang seperti yang saya sebutkan ya, itu di luar dari komunitas ini, kita juga melakukan edukasi agar lebih banyak komunitas-komunitas lainnya maupun masyarakat-masyarakat di Indonesia yang juga bisa berpartisipasi aktif dalam donasi digital ini. Oke, terima kasih Mas Budi atas penjelasannya. Dan saat ini kita langsung saja beralih ke Mas Al-Fatih untuk kitabisa.com. Ini juga dari media Gadget Trend. Transaksi donasi dengan GoPay sendiri di kitabisa.com, bagaimana performanya di antara layanan transaksi online lainnya? Silakan, Mas Al-Fatih. Oke, angka persisnya saya lupa, cuman secara umum dibandingkan online payment lainnya, GoPay sekarang teratas di Kitabisa. Dan ini tentunya tadi digerakkan karena ada tren micro giving itu ya, jadi semakin banyak publik yang punya saldo GoPay-nya, saldo e-money-nya, dan pas melihat ada campaign mereka mau tertarik untuk ikutan gitu. Beberapa tahun sebelumnya masih didominasi oleh bank konvensional, virtual account, tapi 2 tahun belakangan ini kami melihat e-money betul-betul muncul jadi paling teratas dan GoPay menjadi salah satu yang paling terdepan gitu. Jadi GoPay ini masih paling terdepan ya untuk digital donation ini ya. Oke, terima kasih Mas Al-Fatih atas penjelasannya. Dan pertanyaan kedua ini dari Mbak Ananda Priyantara dari Media 1 Padu Indonesia. Nah, ini pertanyaan cukup panjang, saya bacakan dulu. Bila berkaca pada ekosistem dan juga ketertarikan donatur di Indonesia pada sebuah kasus, masyarakat biasanya lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya urgensi, seperti medis, keagamaan, bencana alam, dan sebagainya. Namun, saya juga tertarik pada pemaparan Mas Kevin dari Kopernik, yang saya lihat Kopernik lebih concern untuk melakukan inisiasi pemberdayaan dan juga program-program berkelanjutan. Dan saya ingin bertanya kepada CEO Kitabisa dan juga CEO Kopernik, apakah ada perspektif mengenai hal ini dan juga bagaimana strategi efektif untuk lebih meningkatkan awareness dan juga mengglorifikasi sebuah inisiasi, namun tetap dengan narasi yang positif, edukatif, dan juga membangun. Ya, silakan kepada CEO Kopernik terlebih dahulu mungkin. Ya, terima kasih Mbak Kalista, saya mewakili Toshi, CEO Kopernik. Jadi ya tentunya memang isu-isu yang membutuhkan urgensi tinggi itu penting, tapi juga balance antara isu yang urgent dan yang lebih long term itu juga sangat penting ya, karena tanpa ya satu sama lain itu kebutuhan dari masyarakat bisa tidak terpenuhi gitu. Jadi kalau dari Kopernik sendiri kami merespon ke bencana-bencana alam ketika memungkinkan, seperti misalnya sebelumnya kami melakukan inisiatif juga di gempa Lombok dan juga di Palu, dan juga di saat yang bersamaan kami juga menyediakan bantuan jangka panjang melalui percobaan solusi-solusi untuk masyarakat dan juga ekspansi ke organisasi lain gitu. Dan kalau dari kami sendiri juga kami mencoba berbagai macam media, baik itu tradisional maupun media baru, seperti salah satu contohnya adalah campaign Pulau Plastik kami, di mana kami mencoba untuk meningkatkan awareness dari masyarakat Bali terhadap isu sampah plastik di sana, dan itu kami lakukan baik itu melakukan IGTV maupun juga dokumenter berbentuk beberapa episode begitu. Ya, terima kasih Mas Kevin atas penjelasannya. Mungkin dari kitabisa.com, Mas Al-Fatih bisa ada insight yang baru atau penambahan penjelasan? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus banget dan menjadi concern kita semua ya, karena memang kalau ngomongin donasi karena digerakkannya oleh rasa empati, memang biasanya hal-hal yang urgent jadi nomor satu. Tapi kami sendiri pun mulai melihat banyak lembaga-lembaga yang berhasil mengemas konten-konten atau program mereka yang sifatnya jangka panjang, long term,
tapi dikemas dengan cara kreatif gitu. Nah, ini biasanya ada penggunaan unsur-unsur kreatif dalam menggalang dana. Contohnya apa? Kita mulai melihat makin banyak event-event penggalangan dana seperti Run for Charity, birthday fundraising dan lain-lain. Itu yang sebenarnya secara penggalangan dana menarik gitu ya, karena ada aspek kreatifnya, sambil lari sambil galang dana, terus kemudian mungkin kayak ngebotakin kepala sambil galang dana, atau sambil ulang tahun sambil galang dana dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya untuk mendukung program-program yang sustainable, misalnya pembangunan fasilitas MCK di Indonesia Timur, atau pembangunan sumur di NTT dan lain-lain. Pokoknya program-program yang seputar SDGs gitu. Nah, ini kita melihat ada beberapa lembaga yang mulai mencari cara-cara kreatif seperti itu, dan alhamdulillah so far menunjukkan hasil. Selain itu juga dari kita bisa sendiri, kita juga terus mencari ya, maksudnya kayak ketika kita kolaborasi misal sama influencers, sama partners, kita juga explore gimana cara kita nggak hanya membantu satu orang atau dua orang, tapi membantu isu, mengadvokasi isu. Jadi ownership terhadap isu itu lebih penting, karena dengan adanya satu isu yang kita follow up instead of satu kasus gitu ya, kita bisa membangun engagement di isu tersebut, dan kita bisa mengajak donatur lebih engage sama isunya, tidak hanya kasus per kasus. Nah, ini ongoing progress. Di Kita Bisa ada beberapa inisiatif seperti itu, seperti yang kemarin kita launch juga sama LBH, sama Jatam, Kontras, dan lain-lain, itu untuk isu-isu kemanusiaan. Tapi untuk isu-isu lainnya akan menyusul segera. Tapi intinya saya setuju dengan concern-nya penanya tadi, bahwa bagaimana penggalangan dana juga bisa mensupport tidak hanya yang short term, tapi juga yang long term dan sustainable. Ya, jadi memang untuk digital donation ini narasinya juga harus positif, edukatif, dan juga membangun ya, Mas Al-Fatih. Terima kasih atas penjelasannya. Dan kami mempunyai satu pertanyaan lagi dari media Sumut Pos. Ini dari Mbak Dame Ambarita. Banyak isu yang mengenai penyalahgunaan donasi untuk mendukung terorisme. Bagaimana cara masyarakat mengetahui siapa penggalang dana yang benar-benar bagus, dan mana yang jelek, dan mana yang tidak edukatif? Apakah ada sertifikasi untuk organisasi penggalang dana? Ya, silakan, ini untuk semua narasumber kita pada pagi hari ini. Kita persilakan untuk Mas Budi terlebih dahulu. Boleh. Mungkin memang sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, kami pun berkewajiban untuk memenuhi prinsip anti pencucian uang dan juga pencegahan pendanaan terorisme. Jadi setiap rekan-rekan usaha maupun pengguna kami itu pasti akan kami monitor, identitasnya kami verifikasi berdasarkan DTTOT, jadi daftar terduga orang teroris, seperti yang disampaikan oleh pemerintah dan juga PPATK. Jadi memang ada monitoring dari sisi kami, ada juga melihat juga rekan-rekan usaha yang kami kerjasama itu identitasnya seperti apa. Itu pun kami bekerja sama dengan instansi pemerintah, pasti kami juga melihat dan memonitor penggunaannya itu untuk apa aja. Jadi memang dari sisi kami tidak hanya aktivitas transaksinya saja itu yang kami monitor apabila ada aktivitas yang di luar kewajaran, tapi juga setiap pengguna dan juga setiap rekan itu pasti kami verifikasi juga identitasnya. Terima kasih. Ya, jadi memang donasi lewat digital ini lebih transparan dan juga lebih gampang dimonitor ya, Mas Budi. Oke, sekarang mari kita ke Mas Al-Fatih, mungkin ada insight yang baru yang bisa ditambahkan untuk pertanyaan ini. Silakan. Ya, ini juga pertanyaan penting. Kalau di Kita Bisa sendiri, kita memang ada beberapa lapis proses verifikasi. Yang pertama, setiap orang yang galang dana itu harus ada KYC ya, proses foto KTP, foto selfie, dan itu juga akan terhubung sama Disduk Capil dan lain-lain. Jadi memastikan identitas dari penggalang dana. Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya penggalang dana untuk medis, kita juga minta dokumen-dokumen dari rumah sakit. Oke, kalau ada di Kita Bisa, biasanya ada centang biru terverifikasi, verifikasi secara identitas, kemudian terverifikasi secara dokumen medisnya juga. Nah, kami memang ada tim yang melakukan pengecekan dan kita kerjasama sama banyak rumah sakit. Jadi kadang kita melakukan telepon juga melakukan pengecekan. Dan ada beberapa kasus memang yang ternyata dokumennya tidak tepat gitu ya, sehingga penggalang dana ditolak. Gitu. Begitu juga yang konteksnya terorisme dan lain-lain, itu sudah pasti tidak lolos community guideline yang Kita Bisa, sehingga tidak bisa menggalang dana.
Nah, ini poin menarik, apakah ada sertifikasi untuk organisasi penggalang dana? Di Amerika tuh ada kayak namanya Charity Navigator ya, dan itu bagus sekali, setiap NGO semacam ada ratingnya dan ada reviewnya. Di Indonesia saat ini sayangnya belum ada, tapi yang bisa saya sampaikan pertama, sebenarnya pemerintah melalui Kemensos, tadi sayang Pak Ganjar nggak bisa bergabung lagi, itu ada undang-undang namanya PUB, Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961. Jadi Kemensos itu sebenarnya mengatur setiap penggalangan dana, setiap publik siapapun itu, mau yayasan mau individu yang mau menggalang dana untuk bisa memberikan laporan ke Kemensos. Dan kita bisa pun salah satunya juga, karena kami sebagai yayasan kita bisa dan menaungi banyak penggalangan dana itu juga lapor 3 bulan sekali. Banyak lembaga zakat, yayasan juga melakukan laporan. Jadi secara tidak langsung Kemensos lah sekarang yang melakukan pemantauan, sertifikasi gitu ya, yang mereka juga menerima laporan lengkap gitu, berapa dana yang terkumpul, untuk apa saja, dan secara occasional mereka akan diupdate juga, diaudit juga oleh BPK dari dalam konteks pengumpulan dana yang ada. Tapi kalau untuk konteks lainnya, mungkin selain Kemensos, saya pikir ini bisa jadi mungkin jadi tantangan menarik juga, khususnya mungkin buat Basnas. Tadi ada Pak Rizaludin, anggota Basnas yang baru. Bagaimana kita bersama-sama bisa menggandeng lebih banyak lembaga-lembaga sosial, karena dengan kita menggandeng lebih banyak ini, kita juga bisa lebih mengenal dan bisa secara tidak langsung mengetahui program-programnya, pelaporannya. Karena itu yang kita bisa lakukan juga sih. Dari setiap penggalangan dana di Kita Bisa kan ada banyak sekali yayasan, kita juga lihat update-nya, laporannya. Apakah lengkap, apakah bisa diterima oleh donatur, apakah ada laporan dari donatur. Nah, itu bagian dari secara tidak langsung kita mereview dan mengevaluasi dari mitra-mitra yang ada. Ya, terima kasih Al-Fatih atas informasinya. Tadi Anda juga sudah menyampaikan jika perorangan ini harus mengupload foto KTP, identitasnya juga harus terverifikasi, dan untuk organisasi sendiri juga harus ada dokumen yang memenuhi community guideline-nya ya. Dan juga ada undang-undang Kemensos yang mengatur ini proses galang dananya seperti apa. Oke, dan mungkin untuk Kopernik ada tambahan bagaimana, apakah ada sertifikasi untuk organisasi penggalang dana di Indonesia saat ini? Kalau dari sisi sertifikasi mungkin dari kami mungkin tidak mengetahui terlalu jauh soal sertifikasi, tapi mungkin yang bisa kami jawab dari sisi survei yang sudah dilakukan itu bahwa yang penting untuk para donatur itu yang bisa menentukan kesuksesan juga dari sebuah campaign itu adalah kalau pembuat campaign itu menaruh informasi sejelas mungkin gitu ya terkait organisasinya dan juga terkait siapa yang mau diberikannya ke siapa, dalam bentuk bantuannya dalam bentuk apa, dan itu akan sangat membantu orang untuk bisa semakin percaya terhadap masing-masing campaign tersebut. Ya, terima kasih Mas Kevin atas ulasannya, dan tidak terasa kita telah berada di penghujung diskusi, dan dari diskusi kita hari ini paling tidak ada 3 hal yang dapat kami simpulkan. GoPay bersama Kopernik meluncurkan Digital Donation Outlook 2020, sebuah riset terlengkap pertama tentang ekosistem donasi digital di Indonesia. Dan masyarakat Indonesia juga semakin rajin berdonasi selama pandemi, dan riset juga melaporkan kenaikan nilai per donasi digital sebesar 72% selama pandemi. Dan selain itu, teknologi juga menjadi kunci perkembangan donasi digital. Donatur juga mendapatkan informasi di media sosial, donasi di aplikasi, dan juga pembayaran lewat e-money. Ya, selaku pemandu diskusi pada hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber kita pada pagi hari ini, Mr. Toshi Nakamura, Co-founder dan CEO Kopernik. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Kevin Pratama, Associate Manager Kopernik, dan juga ada Bapak Budi Ganda Subrata, Managing Director GoPay, dan juga ada Mas Al-Fatih Timur, CEO kitabisa.com. Serta kepada rekan-rekan media yang telah berpartisipasi pada diskusi kita hari ini. Saya Maggie Kalista, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa jumpa kembali di pertemuan GoPay selanjutnya. Terima kasih.